Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Inspire dengan NIM 2302439. Saya dari kelas 4I5 dan saat ini saya akan menjelaskan 10 diagram yang terdapat pada beberapa jurnal yang saya bacakan. Di sini saya punya 3 jurnal berbeda yang mana setiap jurnalnya memiliki 10 diagram berbeda. Kita mulai dari jurnal yang pertama. Di sini jurnal pertama judulnya yaitu perancangan sistem informasi akademik menggunakan UML pada sekolah SMA ABC. Pada jurnal ini terdapat 4 diagram. Jadi ya kita saya akan beritahu mungkin tujuan dari jurnal ini yang mana di jurnal ini penulis merancang sebuah sistem digital, yaitu ya untuk mengganti sistem atau proses manual yang sebelumnya sering dilakukan di sekolah-sekolah. Karena ya masalahnya kalau di sistem manual itu biasanya lambat dan rentan kesalahan, maka dirubahlah menjadi sistem digital. Dan pada jurnal ini penulis menggunakan 4 diagram berbeda. Yang pertama ada uh, use case diagram, dan juga yang kedua ada activity diagram, dan yang ketiga ada sequence diagram, dan yang terakhir ada class diagram. Hmm, jadi pada use case diagram yang mana tujuannya untuk mendefinisikan batasan sistem dan siapa aja yang bisa berinteraksi di fitur-fitur akademik. Jadi ya ini em, terdapat ada beberapa aktor dan juga hak akses yang bisa eh, diakses oleh aktor tersebut. Jadi penulis ini mengidentifikasi aktor-aktor kunci ini yang mana untuk mengatasi masalah lambatnya akses informasi. Nah, contoh langsung di jurnal ini kita bisa lihat admin, ada staff, ada guru, yang mana admin bisa mengelola semua data guru, kemudian data siswa juga, dan juga guru juga memiliki akses untuk menginput nilai dan juga melihat nilai, bisa juga mencetak laporan nilai, sedangkan siswa hanya bisa melihat nilai dan absensi. Ya, diagram ini memastikan tidak ada tumpang tindih hak akses, misalnya siswa tiba-tiba bisa punya garis hubungan ke use case input nilai. Jadi siswa juga tidak bisa menginput nilai. Kemudian selanjutnya kita masuk di sini ada activity diagram yang mana activity diagram ini menggambarkan alur kerja atau biasa disebut dengan workflow, step by step, langkah demi langkah dari proses yang uh, terjadi pada sistem kali ini di sekolah. Jadi ini digunakan untuk membedah proses yang sebelumnya manual menjadi digital. Contoh di sini uh, mulai dari pada diagramnya digambarkan proses olah data nilai, guru memilih nilai, guru pertama login sistem, guru bisa memilih input menu uh, input nilai, dan juga sistem akan menampilkan forum input nilai. Kemudian ke guru bisa pilih kelas dan mata pelajaran, guru bisa input nilai siswa.
dan seterusnya. Nah, jika di manual guru harus lapor ke bagian tata usaha atau staff, diagram ini terlihat alurnya langsung ke sistem sehingga membuktikan seberapa efisien sistem yang dibangun di jurnal ini. Kemudian selanjutnya ya di sini ada juga um, activity diagram untuk penginputan absensi ya, uh, kurang lebih sama seperti yang ada pada di atas ini, penginputan nilai menceritakan. Selanjutnya di sini ada sequence diagram yang mana tujuannya untuk menunjukkan interaksi antar objek atau antar muka controller dan database secara kronologis atau berurutan. Um, jadi uh, sebagai contoh di sini um, digambarkan aktor bisa login, bisa masukin username atau password pada objek form login dan juga pesan dikirim ke objek. Kemudian pesan dikirim ke objek untuk divalidasi, kemudian controller bisa mengecek database, database bisa mengembalikan respon valid atau tidak validnya, kemudian ditampilkan ke layar. Nah, diagram ini membuktikan aspek keamanan dan akses real time yang dijanjikan, yang dituliskan pada abstrak dari jurnal ini. Dan yang keempat ada class diagram atau class diagram. Jadi di sini memberikan penjelasan tentang struktur data sistem yang mencakup entitas siswa, guru, mata pelajaran, nilai, jadwal, dan user. Nah, ya seperti yang saya baca tadi, intinya menggambarkan struktur data statis, atribut, serta hubungan atau relasi antar entitas di sekolah. Mengatasi masalah sulitnya pencarian data dengan merancang database yang terorganisir. Contoh di sini terdapat kelas siswa dengan atribut NIS, nama, NIS ada nama dan juga alamat kelas. Terdapat relasi antara kelas guru dan mata pelajaran. Kita bisa lihat guru dan mata pelajaran. Ya, fungsinya ini adalah cetak biru database. Jadi penulis jurnal ini memastikan bahwa data nilai tidak akan nyasar karena sudah ada relasi kunci atau foreign key yang jelas antara ID siswa dan ID nilai. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal yang kedua. Pada jurnal yang kedua yaitu rancang bangun sistem informasi rekam jejak dosen berbasis web. Jadi ini studi kasus Fakultas Teknik Universitas Asahan. Jadi jurnal ini memiliki fokus teknis pada bagian data aktivitas dosen yang dikelola untuk keperluan kenaikan jabatan. Nah, pada jurnal ini sebenarnya menggunakan banyak diagram yang akan kita ambil, yaitu di sini juga terdapat diagram, ada use case diagram, diagram activity, ada sequence, ada class,
collaboration juga. Ada sequence communication, deployment, dan juga statement dan lain-lain. Nah, kita masuk ke statement machine diagram. Jadi tujuannya di sini untuk memodelkan siklus hidup data atau perubahan status dokumen dari satu kondisi ke kondisi lain berdasarkan event tertentu. Jadi di sini menggunakan diagram ini karena sistem rekam jejak dosen melibatkan proses verifikasi yang berjenjang. Data tidak langsung dianggap sah setelah diinput. Contohnya state awal, dosen melakukan entry data rekam jejak, kemudian transition saat tombol dikirim ditekan, status dokumen berpindah menjadi pending atau menunggu. Kemudian action dari admin melakukan pencegahan, pengecekan, maksudnya pengecekan berkas dan juga final state-nya. Jika berkasnya sesuai, status berubah menjadi verified atau divalidasi. Jika tidak sesuai, maka statusnya menjadi rejected atau ditolak untuk diperbaiki. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan komponen diagram. Pada gambar 10, jadi diagram ini menggambarkan organisasi fisik dari komponen-komponen perangkat lunak seperti file kode, library, atau database. Karena menggunakan PHP dan MySQL, di sini penulisnya ingin menunjukkan bagaimana arsitektur aplikasi ini disusun secara modular. Contoh, menampilkan komponen user interface, kumpulan file PHP seperti index PHP, input data PHP, yang berinteraksi dengan komponen logika sistem. Nah, komponen ini terhubung ke komponen database wrapper yang mengurus koneksi MySQL. Jadi intinya di sini menunjukkan bahwa jika di masa depan ada perubahan pada struktur database, pengembang cukup mengubah komponen database wrapper tanpa harus membongkar seluruh tampilan UI-nya. Dan juga kita masuk ke diagram berikutnya. Di sini ada deployment diagram. Pada gambar 9. Jadi tujuannya untuk menunjukkan konfigurasi perangkat keras atau hardware yang dan bagaimana perangkat lunak bisa ditempatkan di dalamnya. Jadi karena sistem ini ditujukan untuk digunakan secara online di lingkungan kampus, diagram ini krusial untuk panduan instalasi. Contoh node client atau PC atau laptop dosen menjalankan perangkat lunak web browser. Koneksi menggunakan protokol HTTP melalui jaringan internet atau internet kampus. Node server atau server pusat di sini yang di dalamnya terpasang Apache atau web server dan MySQL database server. Nah, fungsinya atau intinya di sini diagram deployment ini memberikan kepastian infrastruktur bagi Fakultas Teknik Universitas Asahan mengenai alat apa saja yang harus tersedia agar sistem ini bisa berjalan lancar. Dan selanjutnya ada
communication diagram atau diagram komunikasi. Ya, jadi communication diagram itu yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas. Dan diagram ini juga menggunakan interaksi antar objek yang ada pada sistem. Jadi hampir sama seperti sequence, tetapi communication diagram ini lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Jadi ya tujuannya untuk menunjukkan konfigurasi perangkat keras, maksudnya menunjukkan interaksi antar objek dengan fokus pada hubungan struktural dan urutan pesan yang diberi nomor. Berbeda dengan sequence, ya fokus pada communication diagram ini fokusnya pada waktu. Jadi diagram ini di jurnal ini menunjukkan siapa bicara dengan siapa dalam struktur sistem rekam jejak ini. Contohnya interaksi antara dosen, objek dosen, halaman input rekam jejak, kemudian ke objek database. Terlihat alur nomor misal 1 login, pilih kategori berkas, kemudian 3 simpan, yang menunjukkan bagaimana dosen mengalir melalui antarmuka web menunjukkan penyimpanan permanen. Ya, intinya untuk memastikan bahwa setiap entitas seperti data pengajar, penelitian, dan pengabdian memiliki jalur komunikasi yang tepat ke tabel database masing-masing agar tidak terjadi salah simpan. Dan yang terakhir kita masuk ke jurnal yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ketiga, yang mana judulnya yaitu Sistem Informasi Penjualan Mobil Berbasis Web dengan memanfaatkan metode Visual Architecting Process. Jadi ini adalah studi kasus dari perusahaan Cahaya Mobilindo. Jadi langsung saja kita akan bahas dari jurnal ini. Cukup unik karena menggunakan metode Visual Architecting proses atau VAP. Jadi ya jurnalnya berfokus pada arsitektur sistem. Untuk penjelasannya di sini tersisa 2 diagram lagi yang akan saya jelaskan yang terdapat pada jurnal ini. Yang mana tersisa diagram objek diagram. Jadi objek diagram pada jurnal ini tujuannya untuk menggambarkan instansi nyata atau objek di sebuah kelas pada titik waktu tertentu untuk memvalidasi struktur data. Nah, penulis menggunakan objek diagram untuk menggunakan contoh data konkret yang akan ditampilkan pada aplikasi mobile konsumen. Ini membantu memastikan bahwa atribut yang dirancang di kelas diagram memiliki bisa menampung data real mobil. Contohnya jika kelasnya adalah mobil, maka objeknya adalah mobil underscore A. Atribut yang diisi nilai nyatanya atau slot, nama mobilnya sama dengan Kijang Innova, harganya 300.000, tipenya MPV. Itu adalah contoh yang ada pada jurnal ini. Diagram ini intinya fungsinya untuk sebagai jaminan bagi stakeholder atau stakeholder, bagi pemilik perusahaan ini, yaitu Cahaya Mobilindo, bahwa sistem ini dapat menampilkan data spesifikasi mobil secara akurat
kepada calon pembeli. Dan selanjutnya ada yang terakhir ada package diagram. Pada package diagram tujuannya yaitu untuk mengelompokkan elemen-elemen sistem seperti use case atau kelas ke dalam unit yang lebih besar agar arsitektur sistem yang kompleks bisa lebih mudah dipahami. Nah, mengingat sistem ini melibatkan interaksi antara perangkat mobil, flashlight, dan server PHP atau MySQL, penulis dari jurnal ini perlu mengorganisir modul-modulnya agar tidak tercampur aduk. Contoh, pada package katalog berisi semua logika dan tampilan mengenai daftar mobil dan pencarian. Package transaksi berisi logika saat konsumen melakukan registrasi minat atau pemesanan. Package user management mengelola data login dan profil konsumen. Ya, peneliti dari jurnal ini menggunakan ini untuk menjaga kerapian kode program dengan memisahkan fitur ke dalam package, pengembangan fitur katalog tidak akan menggunakan fitur registrasi sehingga sistem lebih stabil saat diimplementasikan pada perangkat mobil. Jadi dari tiga jurnal yang saya jelaskan tadi ada 10 diagram yang mana setiap jurnal memiliki diagram yang berbeda-beda yang telah saya bacakan. Dan untuk kesimpulannya ya pada jurnal 1 itu jurnal 1 atau akademik berfokus pada akademik yang mana menggunakan UML untuk digitalisasi data. Ya, jadi kesimpulannya diagram ini seperti use case dan activity berhasil mengubah proses manual yang tadinya lambat menjadi sistem yang lebih terstruktur dan mempercepat distribusi nilai dan jadwal di sekolah. Kemudian di jurnal yang kedua juga berfokus pada rekam jejak dosen ya, menggunakan UML untuk validasi dan monitoring. Jadi kesimpulannya di jurnal yang kedua ini diagram teknis seperti state machine diagram sangat krusial untuk memantau status dokumen legal agar tidak ada data yang hilang dalam proses kenaikan jabatan. Dan jurnal yang ketiga yaitu penjualan mobil, menggunakan UML untuk arsitektur perangkat mobil. Kesimpulannya yaitu untuk metode visual architecting processing dengan package diagram memastikan sistem yang kompleks tetap rapi dan bisa diakses lancar melalui perangkat mobil. Secara kolektif penggunaan 10 diagram ini memberikan gambaran sistem yang utuh dari 4 sudut pandang. Pertama, sudut pandang penggunaan pengguna user atau user centric melalui use case dan activity diagram, memastikan sistem ini mudah digunakan oleh orang awam atau siswa atau dosen atau konsumen. Dari sudut pandang logik atau logic centric, melalui sequence communication dan state machine, memastikan data diproses secara benar, aman, dan berurutan. Kemudian dari sudut pandang data atau data centric, melalui kelas dan objek diagram, menjamin database memiliki struktur yang kuat dan mampu menampung data nyata. Dan juga dari sudut pandang infrastruktur atau infrastruktur centric, melalui komponen deployment dan package diagram memberikan panduan bagi programmer dan IT support mengenai cara membangun dan
menginstal sistem. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.